Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 sebenarnya masih berharap. Berhentilah jadi workaholic, Zain. Pesan Talita sebelum gadis itu pindah ke Paris kembali terngiang di benak Zain. Dan, sudah sebulan terakhir Zain berhenti menjadi seorang workaholic. Saat akhir pekan seperti hari ini, Zain memilih untuk tinggal di rumah saja. Berolahraga pagi, mengobrol bersama Audrey dan Mama Hani. Dan kadang bertukar pikiran dengan Papa Hans yang sekarang juga lebih banyak di rumah. Zain berusaha menjadi Zain yang dulu lagi dan melupakan semua hal yang pernah melukai hatinya. Bukankah hidup harus tetap berjalan? Toh luka yang itu rasanya tidak seberapa ketimbang rasa rindu Zain pada seorang gadis yang jauh di sana. Yang nomornya hanya menjadi pajangan di ponsel Zain. Bahkan untuk sekedar menghubunginya dan menanyakan kabar, Zain sama sekali tidak ada nyali. Bagaimana aku harus mengaduknya? Suara Audrey yang terdengar dari arah dapur sedikit menarik perhatian Zain. Audrey bicara dengan siapa? Zain mengintip Audrey yang sedang berkutat sendirian dengan beberapa bahan makanan di dapur. Namun adik Zain itu sepertinya tidak benar-benar sendiri. Audrey kadang tertawa-tawa dan berbicara cukup keras pada seseorang di layar ponselnya. Begini, tanya Audrey lagi pada seseorang yang entah siapa. Ah, sial, Zain tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang video call dengan Audrey. Karena tubuh mungil Audrey yang menutupi layar ponselnya dari jangkauan pandangan mata Zain. Bukan seperti itu, aduk sesuai arah jarum jam. Suara itu, suara yang Zain rindukan belakangan ini. Sesuai arah jarum jam, baiklah. Audrey terlihat mengaduk sesuatu di mangkuk besar. Zain mencoba mencari celah untuk bisa melihat wajah pemilik suara merdu tadi di layar ponsel Audrey. Lalu selanjutnya apa? Tanya Audrey lagi pada Talita yang sedang mengajari Audrey membuat sesuatu. Ambil loyang painya, oles pakai margarin. Perintah Talita memberikan aba-aba. Sudah, Audrey menunjukkan loyang pai yang cukup besar pada Talita. Pipihkan kulit painya, lalu cetak ke dalam loyang. Pipih sekali atau pipih sedang atau bagaimana? Audrey menunjukkan rolling pin pada Talita seraya tergelak. Jangan terlalu tipis yang penting, agar tidak sobek atau bocor. Pakai feelingmu. Talita ikut tergelak di seberang sana. Astaga, harus pakai feeling. Baiklah, semoga feelingku tidak menyesatkan. Audrey menggeser langkahnya untuk mengambil alas yang akan ia pakai untuk memipihkan adonan. Dan di saat bersamaan, langsung bisa Zain lihat wajah Talita di layar ponsel Audrey. Wajah natural Talita dengan rambut yang dicepol asal terlihat sangat menarik di mata Zain. Audrey sudah kembali dan wajah Talita kembali tertutupi. Ini dicetak biasa saja mengikuti loyang, ya? Tanya Audrey pada Talita. Iya, jangan lupa menusuk-nusuk kulitnya agar tidak menggembung saat dipanggang. Menggembung? Audrey kembali tergelak. Iya, seperti saat kau makan banyak lalu lupa diet, kau akan jadi menggembung. Talita berkelakar.
Zain ikut tersenyum tipis dengan kelakar dari Talita. Sudah aku tusuk-tusuk, selanjutnya apa? Tanya Audrey lagi pada Talita yang terlihat begitu sabar mengajari Audrey membuat pie. Tuang isiannya tadi. Audrey sudah akan menuang begitu saja isian pie yang tadi ia aduk-aduk. Namun pekikan Talita segera menghentikan langkah Audrey. Pakai saringan, Audrey, agar tak bergerindil. Tutur Talita memberi arahan. Oh, baiklah, aku ambil saringan dulu. Audrey kembali beranjak. Zain akhirnya bisa melihat wajah Talita lagi yang sepertinya sedang mengunyah sesuatu. Dapat, Audrey memamerkan saringannya pada Talita. Lanjutkan kalau begitu. Ngomong-ngomong, Kak Talita di situ kerja. Tanya Audrey berbasa-basi. Hanya magang sebenarnya, dan hanya 3 bulan. Setelahnya nanti baru aku bisa memilih untuk lanjut kerja di sini atau tidak. Jelas Talita yang cukup jelas untuk didengar oleh Zain. Pulang saja, Kak, setelah magangnya selesai, biar kita bisa masak bareng. Usul Audrey seraya tersenyum pada Talita. Maunya sih begitu. Zain seolah mendapat angin segar. Apalagi kemarin habis dapat keponakan baru. Tapi nanti lihat situasi dan kondisi dulu. Lanjut Talita lagi yang sontak membuat harapan Zain menguap pergi. Jadi adik kakak, siapa namanya? Audrey mencoba mengingat-ingat nama adik bungsu Talita. Iya, Anne sudah melahirkan, ya? Audrey melanjutkan pertanyaannya. Sudah seminggu yang lalu, bayinya cowok, lucu sekali. Cerita Talita yang begitu antusias. Zain kembali ingat pada keluarga Hale. Pada adik bungsu Talita yang cerewet dan manja itu. Rupanya Anne sudah melahirkan. Kakak pulang aja kalau begitu. Biar bisa gendong bayinya Anne yang lucu. Bujuk Audrey sekali lagi pada Talita. Iya, nanti aku pikir-pikir lagi. Ini juga magang belum ada 2 bulan, masa udah mau pulang aja. Talita terkekeh. Udah selesai belum kamu yang tuang isian pie-nya? Talita kembali menanyakan tentang pie Audrey. Sudah ini, tinggal masuk oven. Jawab Audrey seraya memasukkan pie-nya ke dalam oven. Lanjut salad buah. Ujar Audrey lagi mengambil semangkuk besar buah segar yang sudah selesai dipotong-potong. Bahan sausnya apa? Tanya Audrey pada Talita. Kau memotong semua buah itu sendirian? Tanya Talita merasa ragu. Oh, tentu saja tidak. Audrey tergelak. Kan banyak pelayan di rumah yang membantu. Audrey nyengir tanpa dosa. Sudah kuduga, baiklah kita buat saja sausnya. Talita mulai menyebutkan satu persatu bahan untuk membuat salad buah. Dan sedikit memberi arahan pada Audrey saat Audrey mulai mencampur buah dan sausnya. Siap, Audrey menunjukkan hasil karyanya pada Talita. Visualnya sudah mirip, nggak tahu rasanya. Talita terkekeh. Audrey tahu siapa yang akan menjadi testernya. Cetus Audrey tiba-tiba. Siapa? Abang Zain. Bentar, Audrey panggil dulu orangnya.
Ujar Audrey yang hendak keluar dari dapur untuk memanggil Zain. Zain di rumah? Pertanyaan dari Talita menghentikan langkah Audrey. Ya, Abang Zain kalau weekend di rumah sekarang dan tidak menjadi workaholic lagi. Kakak yang minta ke Abang Zain? Ya, waktu itu. Audrey menebak-nebak. Sedikit. Ya udah, aku sudahi video call-nya. Ya, aku mendadak ada keperluan. Ujar Talita berpamitan. Ya, kakak nggak mau menyapa Abang Zain dulu. Tanya Audrey berharap. Kapan-kapan saja. Bye Audrey. Pamit Talita sebelum akhirnya video call terputus. Zain berdecak kecewa karena ternyata Talita sama sekali tidak tertarik untuk menyapa Zain. Tadinya, Zain pikir Talita menyimpan perasaan yang sama dengan yang saat ini Zain rasakan. Namun nyatanya semua tak seperti yang Zain pikirkan. Oh, astaga, Zain terlalu banyak berharap sepertinya. Abang, teguran Audrey membuyarkan lamunan Zain. Sejak kapan abang berdiri di situ? Abang ngintip Audrey yang lagi video call-an sama Kak Talita, ya. Cecar Audrey menggoda sang abang. Pede sekali, abang mau ambil minum, kok. Zain membuka lemari pendingin dan mengambil satu botol air mineral dingin. Lagi buat apa? Tanya Zain melongok ke arah meja dapur yang kondisinya seperti kapal pecah. Audrey sedang memasak atau sedang berperang? Salad buah. Audrey memamerkan salad buah buatannya pada sang abang. Zain segera mencicipi salad buah buatan Audrey. Gimana? Audrey menunggu tanggapan dari Zain. Tambahin sedikit yogurtnya. Tita Zain seraya berlalu keluar dari dapur. Dan minta papa mengicipinya. Imbu Zain lagi sebelum menghilang entah kemana. Talita hanya mengendikkan bahu dan menambahkan sedikit yogurt seperti perintah Zain. Gadis itu mengaduk-aduk salad buahnya lagi dan mengicipinya sedikit. Enak. Gumam Audrey seraya tersenyum puas. Pai susu buatan Audrey tadi juga sudah matang. Baiklah, semua sudah siap. Audrey segera membawa pai susu dan salad buahnya ke halaman belakang. Di mana Mama dan Papa sedang mengobrol berdua di sana. Talita menatap pada layar ponselnya yang kini gelap dan hitam. Masih terbayang wajah Zain yang meskipun tadi hanya nampak dari kejauhan, tapi begitu jelas di mata Talita. Kenapa Zain tadi hanya mengintip dan tidak menyapa Talita? Ah, tapi Talita siapa memangnya? Dan apa pentingnya juga Zain menyapa Talita? Mereka bahkan tak ada hubungan apa-apa. Ada apa dengan hatimu, Talita? Kau pikir Zain menyukaimu? Dasar bodoh, Talita menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan berusaha mengusir perasaan yang menurutnya bodoh tersebut. Talita sudah pergi sejauh ini agar bisa lupa pada Zain. Tapi kenapa Talita malah memikirkan pria itu terus sejak baru tiba di sini? Sampai sekarang. Apa karena Talita masih menjalin hubungan akrab bersama Audrey? Apa sebaiknya Talita tak lagi menghubungi dan bersahabat dengan Audrey? Lalu Audrey akan sedih dan kembali murung. Tidak. Audrey dan Zain adalah dua orang yang berbeda. Talita hanya bersahabat dengan Audrey. Jadi tak perlu memikirkan tentang Zain.
kediaman Abraham. Papa coba. Audrey menyuapkan salad buah pada Papa Hans. Sedangkan Mama Hani sedang memotong pai susu buatan sang putri untuk ia cicipi. Zain juga sudah ikut bergabung di halaman belakang bersama Mama, Papa, dan juga adiknya tersebut. Papa Hans mengunyah salad buah yang tadi disuapkan Audrey dan meresapi rasanya. Sesaat ingatan Papa Hans melayang pada seorang gadis yang dulu juga sering membuat makanan ini dan rasanya tak berbeda jauh. Talia, bukan, itu Talita Haley, si gadis kembar yang bertukar posisi dengan saudaranya dan sukses menipu keluarga Abraham. Kau yang membuatnya? Tanya Papa Hans dengan ekspresi wajah datar. Ya, bagaimana menurut Papa? Tanya Audrey yang sudah duduk di lengan kursi tempat Papa Hans duduk. Dan merangkulkan lengannya ke leher sang papa. Enak. Jawab Papa Hans masih datar. Pai susunya juga enak. Timpal Mama Hani yang kini menyuapi Zain yang duduk di dekatnya agar ikut mencicipi. Benar kan, Zain? Lanjut Mama Hani meminta pendapat Zain. Ya, enak sekali. Kau pandai memasak. Puji Zain sedikit berlebihan pada Audrey. Ada yang mengajari, cengir Audrey sebelum kembali menyuapi sang papa. Siapa yang mengajari? Tanya Mama Hani kepo. Calon istrinya, Abang Zain. Jawab Audrey asal. Kau sudah punya calon istri, Zain? Tanya Papa Hans menyelidik. Nggak ada, Pa. Audrey hanya mengada-ada. Sanggas Zain cepat seraya membuang wajahnya. Abang sendiri yang kemarin minta pada Audrey untuk mencarikan calon istri. Sekarang udah dicariin sok-sokan nolak. Cecar Audrey mencari pembenaran. Memangnya siapa calon istri yang kamu pilihkan untuk Zain, Audrey? Tanya Mama Hani kepo. Kak Talita. Jawab Audrey yang langsung menuai tatapan horor dari sang papa. Talita Haley. Tebak Papa Hans masih menatap tidak senang pada sang putri. Audrey mengangguk sedikit ragu. Papa Hans langsung bangkit berdiri dari duduknya. Kita tidak akan menjalin hubungan apapun lagi dengan keluarga penipu itu. Jadi jika kau ingin mencarikan abangmu calon istri, carikan gadis lain yang bukan dari keluarga Haley. Tegas Papa Hans memberi peringatan pada Audrey. Papa Hans juga melempar tatapan tajam pada Zain sebelum berlalu pergi. Kau masih menjalin hubungan dengan Talita, Zain? Tanya Mama Hani menatap pada sang putra. Enggak kok, Ma. Audrey itu yang masih akrab sama Talita. Zain mengendikan dagunya ke arah Audrey sebelum kembali membuang wajahnya. Abang juga sebenarnya masih berharap pada Kak Talita, kan? Gumam Audrey sok tahu. Tidak usah sok tahu, gertak Zain galak. Pria itu pun ikut-ikutan pergi seperti Papa Hans tadi. Kini hanya tinggal Mama Hani dan Audrey yang duduk di halaman belakang rumah. Kau sendiri bagaimana, Audrey? Tanya Mama Hani seraya mengusap kepala sang putri. Apanya yang bagaimana, Ma? Audrey balik bertanya pada sang mama. Sudah move on? Tanya Mama Hani dengan nada selembut mungkin.
Sudah, Mama lihat sendiri, Audrey sudah melanjutkan hidup Audrey. Tutur Audrey mengulas senyum di bibirnya. Sekilas memang Audrey terlihat baik-baik saja. Namun, jika ditilik lebih dalam masih nampak raut kesedihan di wajah gadis 23 tahun tersebut. Kau gadis yang baik, Audrey. Jadi kau juga akan bertemu pria baik yang akan tulus menyayangimu suatu hari nanti. Mama Hani meraup sang putri ke dalam pelukannya. Mama Hani tidak tahu kenapa kedua anaknya harus mengalami kisah percintaan yang rumit seperti ini. Audrey yang harus menyandang status janda di usia muda. Dan Zain yang dikhianati oleh sang kekasih karena sifat posesifnya. Audrey hanya ingin fokus pada hidup Audrey yang sekarang, Ma. Ucap Audrey yang masih berada di pelukan sang mama. Soal cinta dan pasangan hidup, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Audrey tidak mau terlalu memikirkannya. Imbu Audrey lagi dengan nada sendu. Meskipun Audrey selalu menampakkan wajah yang baik-baik saja setelah perceraiannya dengan Will. Namun semua orang tentu saja tahu kalau sebenarnya Audrey masih terluka. Dan mungkin anak bungsu dari keluarga Abraham ini juga masih menyimpan rasa trauma. Semoga Audrey tidak terus-terusan larut dalam rasa sedih dan rasa traumanya. Tengah malam. Zain membuka kulkas yang ada di dapur. Dan melihat salad buah buatan Audrey siang tadi yang masih tersisa setengah mangkuk. Segera Zain mengambilnya dan menikmati salad buah tersebut di minibar. Yang ada di dapur bersama keheningan malam. Rasanya benar-benar mirip dengan buatan Talita. Dan di setiap suapnya, mengingatkan Zain pada gadis yang gemar memasak makanan sehat tersebut. Bang, teguran dari Audrey yang tiba-tiba sudah duduk di samping Abang Zain. Benar-benar membuat Zain terkejut. Abang sering melamun belakangan ini. Ucap Audrey berpendapat. Perasaanmu saja, aku hanya merenung. Jelas Zain mencari alasan. Abang sedang rindu pada seseorang. Tebak Audrey sok tahu. Enggak. Bantah Zain cepat. Yakin, enggak mau nyusul ke Paris, nanti udah jadi milik orang nyesel, loh. Cecar Audrey mengompori Zain. Zain menatap tajam ke arah Audrey. Berarti memang dia bukan jodohku kalau dia memilih bersama orang lain. Ujar Zain diplomatis. Abang usaha dong, biar dia jadi jodohnya abang. Audrey masih tak berhenti mengompori Zain. Kenapa kamu bersemangat sekali memaksa aku menjalin hubungan dengan Talita? Tanya Zain penasaran, karena aku lihat kalian berdua sudah sangat serasi. Jawab Audrey penuh keyakinan. Abang terlihat sangat nyaman saat bersama Kak Talita. Kata Mama, saat abang bersama Kak Talia abang masih jarang tersenyum. Tapi saat bersama Kak Talita, abang bisa tertawa lepas berulang kali. Tutur Audrey panjang lebar. Zain sejenak terdiam. Kalau dipikir-pikir, saat bersama Talia Zain memang lebih sering emosi ketimbang tersenyum. Karena Talia yang selalu membantah perkataannya, sangat berbeda dengan Talita yang selalu satu pemikiran dengan Zain. Dan bisa nyambung dalam banyak hal. Talita selalu menghindariku. Pendapat Zain murung, karena Kak Talita pikir abang masih belum move on dari Kak Talia. Sergah Audrey berpendapat, Kak Talita berpikir kalau abang masih sangat mencintai Kak Talia.
Dan abang patah hati karena Kak Talia berkhianat. Imbuh Audrey lagi. Aku tidak patah hati karena hal itu. Sergah Zain cepat. Aku bahkan sudah tak memiliki perasaan apa-apa lagi pada Talia. Nada bicara Zain sudah meninggi. Apa abang pernah mengatakannya pada Kak Talita? Tanya Audrey menyelidik. Apa itu harus? Zain memasang raut wajah tak paham. Tentu saja harus, sahut Audrey cepat. Tapi bagaimana kalau ternyata Talita tak memiliki perasaan apapun kepadaku? Zain mendadak jadi ragu. Abang tak akan tahu jika tak mencari tahu. Kau tahu alamat Talita di Paris? Tanya Zain yang langsung membuat Audrey mengulas senyum di bibirnya. Audrey akan mencari tahu. Bagaimana menurutmu? Tanya Talia sekali lagi pada Daniel yang sedang duduk menatapnya. Yang mengenakan balutan gaun pengantin warna putih. Cantik. Puji Daniel seraya mengulas senyum di bibirnya. Pernikahan Daniel dan Talia memang hanya tinggal menghitung hari. 1 bulan yang lalu, saat Anne sudah bangun dari komanya, Daniel dan Talia langsung menyusun rencana pernikahan mereka. Rencananya pernikahan Daniel dan Talia akan digelar akhir pekan ini di Rainer's Resto. Kenapa wajahmu murung begitu, Talia? Tanya Daniel pada Talia yang terlihat tak bersemangat. Entahlah, Talia sudah duduk di sebelah Daniel, masih mengenakan gaun pengantinnya. Aku merasa ada yang salah dengan pernikahan ini, atau dengan hubungan kita. Talia masih murung. Aku sudah menyakiti hati Talita, dan sekarang Talita tidak mau pulang saat kita menikah. Aku merasa sudah jadi saudara yang jahat untuk Talita, tutur Talia dengan nada penuh rasa bersalah. Bukankah kita sudah membahas hal ini? Dan Talita tidak bisa pulang karena terlanjur terikat kontrak pekerjaan. Bukan karena sakit hati atas hubungan kita. Kenapa kau bisa begitu yakin, Daniel? Tanya Talia yang masih merasa ragu. Daniel mengendikkan bahunya. Kau sendiri yang bilang. Daniel menunjukkan ponsel Talia di mana terdapat pesan dari Talita pagi tadi. Yang memang berisi pernyataan Talita kalau ia belum bisa pulang. Karena terikat kontrak pekerjaan. Kau kembali ke kantor jam berapa? Tanya Talia seraya mengutak-atik ponselnya. Talia ingat pada janjinya tadi pagi untuk menghubungi Talita saat dia sudah bersama dengan Daniel. Daniel melirik arloji di tangannya sebelum menjawab pertanyaan Talia. Jam 3 aku harus menemani Kyle meeting. Agar pria itu tidak mengomel dan memotong gajiku. Jawab Daniel sedikit berkelakar. Talia sudah berhasil menghubungi Talita via video call. Hai, calon pengantin. Sapa Talita dari seberang sana saat video call sudah tersambung. Wajah Talita terlihat sumringah dan berseri-seri. Ada apa dengan gadis itu? Hai, Talita, bagaimana kabarmu? Daniel yang terlebih dahulu menyapa balik Talita dan menanyakan kabar gadis tersebut. Kabarku baik, jawab Talita masih dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Kau terlihat murung, Talia. Ada apa? Tanya Talita mengernyitkan kedua alisnya.
Dia masih sedih karena kau tidak pulang saat acara pernikahan kami nanti. Bukan Thalia, melainkan Daniel yang menjawab pertanyaan Talitha. Thalia, aku sungguh minta maaf. Karena, hei, sudah cukup dan berhenti membahasnya, oke? Potong Talitha cepat sebelum Thalia menyelesaikan kalimatnya. Tapi Talitha, aku. Tolong berhenti membahasnya, Thalia. Talitha memohon. Aku sudah berulang kali mengatakannya kepadamu. Kalau aku sudah melupakan semuanya. Dan aku tak lagi memiliki perasaan apapun pada Daniel. Tutur Talitha bersungguh-sungguh. Dan Daniel sekarang hanya mencintaimu. Bukan begitu Daniel? Talitha menatap Daniel yang masih duduk seraya merangkul Thalia yang murung. Ya, aku mencintai Thalia, jawab Daniel tergagap. Pulanglah kalau begitu, Talitha. Dulu kau selalu mengutamakan kuliah ketimbang keluargamu. Sekarang kau lebih mengutamakan pekerjaanmu ketimbang pernikahan saudarimu. Thalia mulai frustasi. Talitha terdiam sejenak dan terlihat seperti sedang bertanya pada seseorang yang duduk di depannya. Talitha sedang bersama siapa? Bersambung.